Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid Ahad setiap hari Ahad pekan yang kedua. Alhamdulillah kajian pada hari ini hari Ahad tanggal 9 Ramadan tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2023. Semoga kajian pada hari ini dapat meningkatkan keimanan dalam beribadah kepada insyaallah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua seluruh iman dan saya hormati, hari ini adalah hari yang ke-9 di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, kesehatan kemampuan sampai akhir Ramadan nanti ya. Mudah-mudahan sesuatu apapun. Bapak Ibu, tadi malam Ustaz Haikal Sa'ban ya, telah menyampaikan tentang hari akhir yaumul akhir ya, hari di pada masyar ya. Seperti yang digambarkan di dalam Quran surah Abasa ayat 34 ya sampai 37. Saya bacakan ayat 34. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kemudian ayat yang ke-35, dan dari ibu dan bapaknya. Dan ayat 36, dan dari istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ayat yang ke-37, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya masing-masing. Itu sampai 37 ya. Nah, kemudian pada 30 Mei 2023 saya dapat WA atau dari sama Iman yang mengirimkan sebuah hadis ya, hanya cukup pendek, saya bacakan artinya saja. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang mendahulimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Adapun hikmah hadis tersebut bahwa barang siapa yang mengamalkan bacaan la ilaha illallah nanti di akhir yaumil akhir ya, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan ini yang sahih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kajian pada subuh hari ini seperti biasa akan memberikan tausiah kepada kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Insinyur Haji
Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah sehari-hari. Di akhir acara ini ada pertanyaan dan jamaah, insyaallah ya silakan. Saya kira dari kami cukup siap. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada besar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di hari-hari yang lalu diterima oleh Allah, dan juga di hari mendatang kita bisa istiqomah, kita bisa terus melanjutkan dan meningkatkan amal-amal di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, di mana salah satunya itu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, di mana malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikatakan lebih baik berarti bukan hanya 1000 bulan, bisa lebih, bisa 1001, 1002, bisa juga 100.000. Yang jelas disebut lebih baik. Sedangkan 1000 bulan saja itu kalau dihitung secara eksak itu 1000 dibagi 12 kira-kira 83 tahun sepertiga, ya 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau umur kita juga mencapai segitu 84 tahun, tidak semuanya dipakai ibadah. Jadi nggak ada orang yang bisa ibadah selama 1000 bulan untuk manusia zaman sekarang. Karena kata Rasulullah SAW, umur makhluk itu rata-rata di 60-70 tahun. Jadi kalau yang sudah 80 tahun itu bonus. Nah kalau dapat Lailatul Qadar itu berarti bonusnya lebih banyak lagi, ya. Dibonusin 80 tahun lebih. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memimpikan 2 orang temannya dari suku Bani. Ya, suku Bani itu salah satu kampung dekat Mekah. Ya, jadi Bali ini bukan Bali kita, bukan Bali Indonesia. Jadi Bali dekat Mekah, karena ada syekh yang menulis buku tentang ruqyah, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Itu orang dari suku Bani di Mekah. Nah, 2 orang ini bersaudara dan sama-sama teguh di jalan Allah. Yang satu ditakdirkan mati syahid, artinya meninggal di medan perang dalam peperangan di jalan Allah. Yang satu lagi meninggal setahun kemudian, meninggal setahun kemudian di tempat tidurnya, artinya bukan mati syahid, artinya biasa saja. Kemudian dalam mimpi tersebut Thalhah melihat saudaranya yang kedua ini ternyata lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang mati syahid yang meninggal setahun sebelumnya. Ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya Thalhah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, kok aku mimpi temanku yang 2 itu justru yang lebih tinggi derajatnya adalah yang tidak mati syahid, begitu. Nah kemudian mereka ramai-ramai datang kepada Rasulullah SAW. Ya, tentu pertanyaannya intinya 2. Ya. Yang pertama, apakah mimpiku itu benar? Yang kedua, kalau benar kenapa demikian? Ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu sudah dikonfirmasi kata Rasulullah SAW. Yang kamu lihat itu
mendapati Zulhijjah berikutnya, di mana di sana banyak amalan yang dia gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya derajatnya di sisi Allah itu ibarat antara bumi dengan langit, yaitu betul-betul dinyatakan oleh utusan Allah, oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan jarak antara satu tingkat ke tingkat lainnya di surga, di mana surga bagi orang yang berjuang di jalan Allah itu ada 100 tingkat, itu seperti dari bumi ke bintang yang kami lihat sekarang. Jadi bintang itu ternyata jaraknya macam-macam. Bintang yang bisa dilihat itu berarti bintang yang dekat, gitu ya. Itu hadis itu mengisyaratkan seperti itu. Nanti kalau 100 tingkat berarti sampai tingkat ke 100 seperti itu pula. Makanya dalam Al-Quran disebutkan harus kita musyawarah atau bersegera dan musyawarah berlomba-lomba. Ya, tadi saya baca dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan Allah dan mendapat surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi perintah bersegera itu adalah fi'il amr wasari'u, sedangkan dalam kaidah usul al-aslu fil amri wujub hatta yakun dalilu ala khilafihi. Asal daripada perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang menunjukkan berbeda. Misalnya jadi sunat, ya. Tadinya wajib jadi sunat, bisa, itu kan asalnya perintah tapi kemudian dinyatakan jadi sunat, misalnya seperti tarawih, ya. Tarawih itu Rasulullah SAW sholat 3 malam berturut-turut, kemudian para sahabat ikut sholat, lalu malam keempat Rasulullah SAW tidak datang, tapi para sahabat sudah berkumpul di masjid, ya. Karena mereka menunggu Rasulullah SAW, akhirnya mereka tidak sholat berjamaah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW datang untuk sholat subuh, lalu mengatakan, aku tahu kalian tadi menungguku untuk sholat, tapi aku takut kalau aku sholat lagi nanti diwajibkan sholat tarawih itu kepada kalian. Berarti hukumnya sholat tarawih itu tidak wajib, ya, tapi sunnah. Hanya sunnahnya muakkadah. Muakkadah itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena hadisnya 3 hadis berturut-turut ujungnya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang pertama, siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iman ini adalah meyakini, ini adalah kewajiban, meyakini bahwa saya harus ikhlas melakukannya karena Allah dengan mentauhidkannya. Ihtisaban, saya ingin amal ini dapat pahala sehingga harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi imanan ihtisaban itu istilah lain untuk imut, ya. Imut sering saya sampaikan sebagai syarat diterimanya amal. Amal apapun hanya bisa diterima kalau memenuhi imut. I-nya ikhlas, mutnya mutabaah, ya. Ikhlas karena Allah, mutabaah mengikuti Quran dan Sunnah, lain sugan yang cerah, ya. Harus jelas bahwa ini betul-betul amal soleh, amal yang sesuai Quran dan Sunnah, lalu jangan menyekutukan Allah. Itu harus ikhlas dalam beramal, ya, sesuai dengan ayat surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga. Karena seseorang bertemu langsung dengan Allah hanya di surga. Falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan orang dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun, ya. Nah, mahwa amal sholih, apa definisi amal soleh? Amal soleh wa ma wafaqa kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sederhana yang disebut amal soleh itu kalau bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amal soleh ada 3 bentuk, ya. Untuk yang pertama
pertama ketika kita meyakini kebenaran Quran dan Sunnah. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Tapi keyakinan ini nanti berwujud dalam amal. Makanya diumumkan di sini kajian tauhid, akidah itu sering dihubungkan dengan akhlak. Akidah, akhlak, kan begitu ya. Karena memang amal soleh yang pertama yaitu keyakinan kita, keimanan kita membenarkan apa yang dibenarkan oleh Quran dan Sunnah. Ya, meyakini bahwa Quran dan Sunnah adalah kebenaran. Bentuk yang kedua adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Melaksanakan itu bisa wajib, bisa sunnah. Tapi ketika kita melaksanakannya maka itu termasuk amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu pun amal soleh. Ya. Meninggalkan apa yang dilarang itu termasuk amal soleh. Ya. Nah, kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbihi bi ibadati rabbihi ahada, janganlah menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan seorang pun. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu atau di bawah itu bagi siapa yang dia kehendaki. Yang dimaksud bagi siapa yang dia kehendaki bukan berarti ada juga orang yang tidak syirik tetap tidak diampuni Allah. Tapi yang dimaksud kata para ulama akidah, Allah bisa mengampuni langsung, yaitu bagi siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah juga bisa menyiksa dulu di neraka, tapi pada akhirnya dia diampuni. Pada akhirnya dia tidak akan kekal di neraka. Jadi yang dimaksud bagi siapa yang dia kehendaki bukan berarti ada yang tidak syirik tapi kemudian kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu adalah orang yang syirik dan orang yang kafir, yang mati dalam keadaan tidak beriman ya, atau kafir ya, kayak begitu. Itulah orang yang kekal di neraka. Walaupun ini seperti kabar gembira bagi bapak dan ibu bahwa asal iman kita itu diterima, kita tidak akan kekal di neraka. Tapi kan kita ngaji maksudnya supaya kita tidak usah ke neraka dulu. Setuju tidak? Kalau bapak ibu udah ngaji masih berpikir kayak orang awam, berbaiklah dan orang Islam nggak akan kekal di neraka. Itu kan rugi dan awam ngaji gitu kan. Kita ikut pengajian itu supaya kita tahu bagaimana caranya dosa kita diampuni, tidak usah masuk neraka dulu gitu. Nah disinilah adanya musyawarah, adanya berlomba-lomba, musyawarah ya. Musyawarah bersegera, musyawarah berlomba-lomba. Ya, musyawarah itu di surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlombalah kalian untuk mendapat ampunan dari Rabb kalian, ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Ini seolah-olah uraian dari uiddat lil muttaqin. Jadi muttaqin itu mengandung dua unsur: beriman kepada Allah yaitu ikhlas atau bertauhid, beriman kepada Rasulnya yaitu mengikuti syariat, mengikuti apa yang dibawa oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun di situ disebut wa rusulih, semua Rasulnya. Tentu bagi umat Rasul masing-masing yang mengikuti Rasulnya masing-masing. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka di sini kita beriman kepada Rasul seluruhnya, meyakini bahwa mereka itu utusan Rasulnya, tapi melaksanakan syariat ya, syariat yang dibawa oleh Rasul kita. Ya. Itu juga sama dengan kewajiban beriman kepada kitab-kitab. Ya, beriman kepada kitab-kitab, kita meyakini semua kitab dari Allah, tapi yang kita amalkan ya kitab yang diturunkan kepada Rasul kita. Jadi jangan salah paham dalam memahami rukun iman ya. Beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab itu yang dimaksud. Kepada Rasul sebelumnya kita imani bahwa mereka utusan Allah. Kepada Rasul yang sekarang itulah Rasul yang valid untuk kita sekarang. Ya, Rasul yang baru telah tergantikan syariatnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita mengimani kitab-kitab yang baru juga turun dari Allah. Kitab yang kita amalkan sekarang ya kitab yang valid yang sekarang, yaitu kitab yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ya, bahkan dikatakan ahli kitab juga yaitu Yahudi dan Nasrani, ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, ketika mereka menolak Al-Quran, sama dengan menolak kitab mereka
Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan juga tentang Al-Quran. Jadi mereka itu kafir walaupun ahli kitab, dan mereka adalah kekal di neraka seperti juga orang kafir, orang musyrik yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir baik ahli kitab maupun musyrikin mereka berada dalam neraka jahanam, mereka kekal di sana selama-lamanya, mereka lah sejahat-jahat makhluk. Dan ini firman Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau beriman, salah satu amal yang disebut amal soleh adalah membenarkan isi Al-Quran. Kata Al-Quran, mereka itu sejahat-jahat makhluk. Ya ngapain lagi kita memuji-muji mereka? Ngapain lagi kita mengatakan oh mereka tidak punya hak yang sama, mestinya gini-gini. Nah gitu itu seolah-olah dia tidak berhukum pada Al-Quran kalau sudah ngomong seperti itu. Ya. Nanti ada yang ngomong ke saya, Ustaz, kalau ayat begitu disampaikan ini tersinggung orang kafir. Ya apa urusannya mereka tersinggung? Satu, mereka beriman pada Al-Quran nggak? Jawabannya enggak kan? Ya kan saya menyampaikan Al-Quran. Mereka nggak ada hak untuk tersinggung karena mereka nggak percaya dengan ayat itu. Yang kedua, tapi takut kalau ayat itu benar, gimana dong? Kami tersinggung. Ya kalau tersinggung gampang masuk Islam saja, selesai kan? Nggak ada masuk ke ayat itu. Ya, jadi nggak ada alasan kalau kita menyampaikan Al-Quran lalu kita dianggap tidak toleransi. Kita toleransi, kita hanya menyampaikan ayat kepada umat Islam supaya yakin ya, bahwa ahli kitab dan kaum musyrikin yang kafir itu pasti kekal di neraka. Ya, termasuk sebaliknya, yaitu innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah jannah atau surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana selama-lamanya radhiyallahu anhum, karena Allah ridha dengan perbuatan mereka di dunia, yaitu iman dan amal saleh, ikhlas dan mutabaah tadi ya. Wa radu anhum, sehingga mereka pun ridha atau puas dengan pemberian Allah. Dan kalimat khasyiyah rabbah, supaya bisa diridhai Allah, kita harus ridha dengan syariat Allah dengan mengamalkannya. Tapi mengamalkan syariat Allah juga jangan ujub, jangan merasa hebat. Harus ada khasyiyah rabbah, harus ada takut kepada Allah. Nah inilah orang-orang yang bisa musyawarah dan musyabaqah, bersegera dan terdahulu dalam kebaikan itu. Kalau kita tetap beramal saleh, tapi hati kita tetap takut kepada Allah. Itu di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati gemetar karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan, dan itulah orang yang terdahulu dari orang lain dalam melakukan kebaikan. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan itu, yang dimaksud memberikan dalam bahasa Arab bukan hanya barang ya, tapi melakukan sesuatu ya. Apakah mereka itu yang mencuri, berzina atau mabok sehingga akhirnya mereka takut kepada Allah? Bukan, wahai Ibnu As-Siddiq, wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksud ayat ini justru mereka yang melakukan amal-amal kebaikan. Mereka sholat, mereka bersedekah, mereka saum, mereka membaca Al-Quran, mereka berhaji, berumrah, mereka melakukan apa yang disyariatkan, tapi hati mereka selalu takut ya, takut kalau Allah tidak mengampuni, takut kalau amal mereka tidak diterima, takut kalau amal mereka itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Nah inilah kuncinya. Kalau kita ingin bermusyawarah dan bermusyawarah dalam menjalani bulan Ramadan ini, harus selalu ada takut ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya ngumpul di sekitar, bisa absen dari taraweh sampai tadi malam, itu sudah orang paling soleh. Karena taraweh di Sunda tara saware gitu.
walitukmilul iddata, saumnya harus penuh, ulah bolong-bolong, ya, ulah lasut, gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika tarawih pun sama, man qoma Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat malamnya juga harus penuh, jangan bolong. Walaupun kalau sholat malam ketika tidak bisa ke masjid, ganti aja di rumah, gitu kan. Kalau di masjid sudah sholat, ya di rumah sudah sholat, berarti kita nggak ada bolong, gitu kan. Apalagi man qoma Lailatul Qadri, siapa yang sholat sepanjang Lailatul Qadar, berarti kan sebanyak mungkin atau selama mungkin sholat di malam 10 terakhir mah. Jadi di beberapa masjid ada 2 gelombang, ya. Gelombang pertama yang tarawih biasa, gelombang kedua nanti tengah malam ada sholat lagi karena ingin memenuhi man qoma Lailatul Qadri, ya, supaya sholatnya sepanjang Lailatul Qadar, ya. Kalau di Mekah, di Madinah, biasanya kalau di Mekah sholat tarawih itu 10-10, kemudian witirnya 3 rakaat. Nah, di 10 malam terakhir sholat tarawih 10-10, witirnya ditunda ke sholat tarawih yang tengah malam. Itu bisa 11, bisa 13, ya. Yang tengah malamnya yang mulai jam 1 sampai jam setengah 4 biasanya, pas menjelang sahur atau jam 3 gitu. Jadi berarti 10 ditambah 11 atau ditambah 13, 31 atau 33. Kalau di Madinah itu 10, 3, berarti ditambah 10 lagi dan 3. Kalau di Madinah biasanya 33 rakaat gitu, sholat 10 malam terakhir. Berarti yang betul sholat malam tidak ada batas rakaatnya. Sholat lail masna. Kalau kita keburu takut subuh, tutup dengan witir 1 rakaat, ya. Sehingga diriwayatkan Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i pernah bersafar bersama. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa yang kamu lakukan tadi malam? Alhamdulillah tadi malam saya bisa sholat 100 rakaat. Itu Imam Ahmad 100 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i, kok Imam Syafi'i beda? Imam Syafi'i memang rajin sholat. Lalu apa yang kamu lakukan tadi malam? Alhamdulillah saya semalam memecahkan 100 persoalan umat. Jadi kalau ada pertanyaan ini jawabannya. Jadi semalaman Imam Syafi'i bertafakur, Imam Ahmad sholat beribadah, kayak gitu. Artinya itu tidak ada tidak ada batasan yang namanya sholat malam itu. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan 11 rakaat tadi? Dalam 3 kali sholat bareng-bareng para sahabat, 11 rakaat oleh para sahabatnya dikasih enak. Ini jangan-jangan Rasulullah SAW lupa bahwa kita harus sahur. Jadi 11 rakaat ibadah Isya sampai menjelang subuh gitu Rasulullah. Jadi jangan lihat jumlahnya doang. Ya, fala tasal an husnihina wa tulihina, hadisnya juga begitu. Gak usah ditanya lagi tentang bagusnya sholat dan lamanya sholat Rasulullah gitu. Makanya yang harus diperhatikan, ya, bukan hanya jumlah rakaatnya tapi lamanya dan khusyuknya sholat. Nah, tentu kita dalam hal ini sering berdebat, ini benar 11 atau 23. Nggak ada batasan sholat malam, karena sholat malam itu termasuk sholat mutlak, ya. Sedangkan sholat mutlak itu boleh kapan saja dan berapa rakaat saja, yang penting bukan di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terbit matahari atau setelah subuh sampai terbit matahari, atau waktu matahari tepat di atas kepala kecuali di hari Jumat, ya. Atau ketika pada asar sampai terbenam matahari, atau ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu terlarang kalau kita mau melakukan sholat mutlak. Yang dimaksud adalah sholat mutlak. Tapi kalau ada alasan masih dibolehkan. Misalnya ada orang terlambat ngaji nih dari masjid lain pindah ngaji ke sini, dia mau sholat dulu tahiyatul masjid. Kalau bukan sholat mutlak masih boleh. Atau orang misalnya biasa sholat qabla subuh 2 rakaat, pas datang ke sini udah qomat, maka setelah sholat boleh dia 2 rakaat, tapi bukan sholat mutlak, itu mengqadha qabla subuhnya. Itu ada dalam fikih sunnah, ya. Seorang sahabat ditanya, kenapa kamu sholat tadi habis sholat subuh? Ya Rasulullah, saya biasa qabla subuh, tadi kesini telat keburu qomat. Maka beliau sholat 2 rakaat oleh Rasulullah SAW dibolehkan. Itu namanya takrir, ya. Hadis ketetapan Rasul yang dilakukan sahabat dan Rasul masih ada, ya. Kalau sekarang orang misalnya mengatakan kalau Rasul masih hidup dia pasti gitu, kalau kami mengulang tahun hari lahirnya itu mah tidak berlaku, ya. Karena dia hanya menghayal, kan gitu. Jadi ketakdir Nabi itu kalau terjadinya ketika Nabi masih hidup, itu masih proses tasyri, maksudnya proses syariat disampaikan secara penuh itu dalam proses Rasul masih hidup. Kalau sudah meninggal itu beda lagi.
Itu sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama ini, nggak usah ditambah-tambah lagi, nggak usah dikarang-karang lagi gitu kan. Nah disinilah perlunya kita mutabah. Mutabah itu jangan kreatif ya. Kita berjalan di belakang Quran dan Sunnah saja gitu ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Illahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan sotoy, jangan sok tahu ya, jangan bikin-bikin ritual atau keyakinan yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Ya, itu namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, disinilah perlunya amal soleh yang pertama tadi, membenarkan apa yang dalam Quran dan Sunnah. Jangan lebih dari itu, maksudnya jangan bikin-bikin akidah yang lain. Juga yang kedua, melaksanakan perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak diperintahkan, jangan bikin-bikin sendiri ya. Karena al-aslu fil ibadati al-mutlaq hatta yakuna dalilu alal amal. Asal daripada ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini kaidah usul fikih. Berbeda dengan urusan dunia. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yakuna dalilu ala nahyi. Asal daripada segala sesuatu di dunia ini boleh sampai jelas ada larangannya. Ya, karena kadang-kadang saya suka dikritik di radio FM. Ustaz Abu Yahya suka bilang ini bidah. Dia sendiri pakai handphone, dia sendiri pakai mobil, kenapa nggak pakai unta? Karena unta, mobil, dan handphone urusan dunia, bukan urusan ibadah. Kadang-kadang ngaco tuh orang-orang yang bikin bidah-bidah itu. Mana larangannya kita milih? Kalau ibadah mah jangan cari larangan. Mana perintahnya? Ini ya, jadi menata dulu cara berpikir. Menata dulu cara berpikir. Kalau urusan ibadah nggak ada perintah, ya udah jangan dilakukan. Minimal kalau kita diprotes, saya tahu bahwa Rasul tidak melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan, pasti tidak berdosa. Selesai kan gitu. Kenapa malah ikut kita yang melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul saja dan tidak mau melaksanakan apa yang memang tidak diperintahkan Rasul lalu dianggap salah? Kan aneh gitu kan. Karena mereka berpikirnya tidak pakai kaidah, ya, tidak ditata cara berpikirnya. Kemana Al-Quran menuntun dan kayak gitu ya. Nah ini pentingnya ya, bahwa akidah ya itu difahami secara kaidah yang benar, perintah juga sama, larangan juga sama, difahami dengan kaidah yang benar. Itu dalam ilmu usul fikih ya, usul fikih sebutnya ya. Nah kemudian yang disebut musyawarah di sini bersifat internal. Musyawarah itu kita bersegera, berarti motivasinya harus dari diri sendiri. Kita melakukan persiapan ya, kita melakukan pengajian, kita juga belajar ya, kita menyemangati diri ya. Itu adalah musyawarah bersegera. Adapun musyawarah itu sifatnya internal dan eksternal ya, mendahului orang lain kan. Kalau mendahului berarti kan harus ada rujukan. Nah rujukannya ya jangan tadi teman-teman di sekitar. Kalau teman-teman di sekitar rujukannya tadi istaraweh balpoe, tapi karena malam ke-9 tadi saja sudah hebat. Karena masjid atas ngadaan kan ya nama. Pertama kan mungkin sampai keluar gitu kan. Nah, sekarang udah malam ke-9 nanti malam ke-10 banyak kemajuan, sofna habis maju ke hareup gitu kan. Kenapa? Karena banyak yang muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Kenapa mundur tanpa berita? Karena tidak ada persiapan, karena tidak ada keinginan untuk sabiku, untuk musyawarah, untuk terdahulu ya. Baca Quran juga kalau sekarang hari ke-9 minimal namun sajud sampai berarti perlu 9 juz. Ditunda akhirnya wah karek 2 juz ya Ustaz. Ya udah lah sampai ke akhir Ramadan sampai minimal tamat sekali ya tuh bilang gitu kan. Imam Asy-Syafi'i baca Al-Quran di bulan Ramadan diriwayatkan 60 kali tamat ya. So, Umam bacanya 60 kali tamat berarti sampai berapa kali? 2 kali kayak minum obat aja ya. Kenapa? Karena beliau Al-Quran ya. Tiap dia nulis baca Quran gitu ya. Cara bacanya juga beda dengan kita. Bacaan gancang tapi benar gitu kan. Orang habis baca lakukan salah kene tajwid. Nah itu kan kalau persiapan dan berlomba pasti kalau merasa di Ramadan ini Quran agak-agak jadi baca Al-Quran nanti setelah itu pengen
dengan logika saja. Kan orang itu ikhlas, ulah hayang surga, ulah sieun neraka. Waduh, kan ada orang yang sok pintar gitu, sholat atau hayang surga atau sieun neraka aja. Dan orang ikhlas. Ikhlas itu justru kita ingin surga supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Kita takut neraka supaya kita tidak mengabaikan dosa-dosa, kan gitu. Jadi ikhlas itu artinya berharap kepada Allah saja. Kalau Allah nyuruh kita ingin surga ya ikut. Kalau Allah nyuruh kita ingin ampunan Allah dan ingin selamat dari neraka ya ikut. Bukan ikhlas itu semua kita. Saya mah kehayangan Allah dan ikhlas. Orang-orang ikhlas dia kehidupan juga masih misalnya jual beli ya ini untung, ya bekerja ya ini gaji, ya gitu kan. Makanya kadang-kadang itu dilakukan oleh para penceramah, ya, para ustaz. Bapak Ibu kalau surga dan neraka tidak ada, maka Bapak Ibu masih beramal. Kalau kata Ahmad Dhani, nggak usah berandai-andai, surga neraka itu ada, nggak usah berandai-andai. Paham kan? Itu kan juga pintar orang ngomong gitu, padahal bodoh. Ngapain mengatakan yang sudah jelas ada? Gitu. Jadi memang Allah menyuruh kita ingin surga. Allah menyuruh kita takut neraka supaya apa? Supaya ringan dalam menghadapi masalah dunia. Bahkan disebut surga itu seluas langit dan bumi. Ya, tadi disebutkan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain dengan satu amal saja, amal dia bisa dibilang ada 100 tingkat. Satu amal belum amal yang lain. Ya, karena surga itu ada 8 pintu. Ya. Pintu saum itu disebut pintu arwayan, kan gitu. Tapi pintu-pintu yang lain nggak disebut namanya, nggak usah ditanyakan. Nah, satu amal saja ada 100 tingkat, satu tingkat ke tingkat yang lain dari kamu sampai bintang yang bisa kamu lihat. Ya, karena saya belajar astronomi dari bumi ke bintang yang paling dekat namanya bintang Alpha Centauri itu 4,5 tahun cahaya. 4,5 tahun cahaya kira-kira 4,5 triliun kilometer itu bintang yang paling dekat. Tapi Alpha Centauri itu sebenarnya bintang ganda, jadi ada 2 bintang yang kelihatan satu. Kalau dilihat ke teleskop jadi pecah 2. Nah, bintang yang paling dekatnya namanya Proxima Centauri itu 4,3 tahun cahaya. Tapi nggak penting gitu Bapak Ibu. Kalau belajar mendalam ya sampai seperti itu ya. Kemudian seluas langit dan bumi ya. Bumi yang sekarang kita ditinggali oleh 8,5 miliar manusia itu berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Jadi hakikatnya bintang terdekat itu matahari. Hanya yang dimaksud ujung dalam Al-Quran maupun dalam istilah sehari-hari yang dimaksud bintang ya selain matahari. Tapi sebenarnya bintang paling dekat bagi kita itu matahari yang menghasilkan energi yang paling berpengaruh bagi penduduk bumi. Ya, setiap detiknya matahari mengeluarkan energi 10 pangkat 26 joule. Ya, 10 pangkat 26 joule per detik itu satuannya watt disebutnya. Joule per detik itu artinya watt. Jadi 10 pangkat 26 watt. Kemudian 10 pangkat 26 watt itu berarti 100 triliun watt. Ya. Kalau listrik yang dibagikan PLN 1.200 watt dan sekarang lagi diskon itu dibagikan ke 8,5 miliar penduduk bumi itu baru 10 pangkat 13 watt ya. Matahari 10 pangkat 26. Jadi kalau kita harus bayar energi matahari mau bayar 10 pangkat 13 dikali 1 wattnya berapa bangunannya buat 8,5 miliar manusia mau bayar oleh kita, maka oleh-oleh digratiskan. Tapi supaya kita bersyukur ya, supaya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, matahari itu jaraknya 150 juta kilometer tapi masih panas karena volumenya 1,3 juta kali bumi. Ya, 1.300.000 kali bumi itu besarnya matahari. Ya. Ada bintang-bintang yang lebih besar di luar sana tapi karena jauh jadi kelihatan kecil. Ya. Bintang Sirius itu kira-kira 220 kali matahari, Betelgeuse itu kira-kira 550 kali matahari, dan masih banyak bintang-bintang yang lebih besar. Kemudian bintang-bintang itu sendiri fungsinya membentuk unsur-unsur yang dulu ketika bintang pecah dikirim ke bumi, ya seperti nikel, besi, emas, perak, itu semua dari pecahan-pecahan bintang. Ketika ditanyakan di salah satu seminar Mujizat Al-Quran dan As-Sunnah kepada ahli astronomi, menurut
surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, "Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas." Kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan besar dan manfaat bagi manusia. Yang ditanyakan, apakah betul besi itu diturunkan dari langit? Maka jawabannya, besi itu memang berasal dari pecahan bintang, bukan tiba-tiba ada di bumi. Ya. Turun dari langit miliaran tahun yang lalu, ya, sehingga terbentuklah bumi ini. Tapi bintang yang sudah memulai membentuk besi itu berarti bintang yang sudah sekarang, sudah hampir mati, dia sudah jadi red giant, sudah jadi raksasa merah dan nanti meledak. Matahari kita masih lama, matahari baru membentuk helium, baru membentuk 4 kali hidrogen. Kalau besi 57 kali hidrogen. Nah kemudian wasahiku berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang sebelah langit dan bumi. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran itu berkaitan dengan peperangan dan syahid di jalan Allah. Nah ketika turun ayat ini, orang-orang daripada berserabutan karena pasukan pemanah yang di atas bukit ada yang tergoda untuk turun dan ikut mengumpulkan ghanimah, sehingga akhirnya panglima musuh Khalid bin Walid waktu itu masih kafir melihat ini kesempatan untuk memukul balik umat Islam. Akhirnya umat Islam pecah-pecah. Maka Rasulullah SAW berdiri, ya, kumu ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, bangkitlah kalian, ya, ila jannah, untuk memasuki surga, atuhas samawati wal ardh, karena surga itu seluas langit dan bumi, jangan kamu berlarian begitu. Lalu ada seorang Arab Badui lagi makan kurma, ya Rasulullah, apakah kalau aku menghadapi musuh, ya, yang sedang menyerang itu aku mendapat surga? Surga itu seluas langit dan bumi, ya Rasulullah. Benar-benar gitu kan. Bah dia bilang, luar biasa, surga seluas langit dan bumi. Kenapa kamu mengatakan luar biasa? Aku ingin jadi penghuni surga, ya Rasulullah. Engkau termasuk di dalamnya. Maka orang ini tidak menghabiskan kurmanya, dia lempar kurmanya, dia mengatakan, terlalu lama kalau saya menyebut surga, harus menyelesaikan makan kurma ini dulu. Maka dia maju menghadapi musuh, membunuh banyak musuh, baru kemudian dia terbunuh syahid di jalan Allah. Ya. Kita mah nggak usah begitu, ya. Musyawarahnya yaitu musyawarah untuk kajian, musyawarah untuk taraweh, ya. Musyawarah untuk menjaga saum gitu kan, nggak usah sampai berperang fisabilillah, ya, karena bukan termasuk yang suasana perang, ya. Tapi kita harus bersegera itu dalam memenuhi apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, ya. Nah semoga dengan tetap kita istiqomah, tadi sudah disebutkan saumnya harus penuh, sholat malamnya juga harus diusahakan penuh, kalaupun tidak berjamaah di masjid diganti di rumah. Justru di malam-malam terakhir, yaitu di 10 malam terakhir, diusahakan banyak sholat di malam hari. Jika masjidnya tidak mengadakan tadi sholat malam, kita boleh nambah, ya, di rumah, ya, kalau mau gitu. Cuma kalau di masjid sudah witir, ya di rumah tidak usah pakai witir lagi gitu kan, untuk 10 malam terakhir. Nah kemudian tentang Al-Quran, minimal untuk 1 Ramadan ini mah tamat sekali, nah itu dimaksimalkan, ya. Lalu kalau kita merasa ternyata saya belum persiapan, ya, sehingga saya masih ketinggalan sama orang lain, ya di luar Ramadan nanti setelah ini kita jadi sadar diri, oh saya harus meningkatkan belajar baca Quran, saya harus belajar saum Senin Kamis, saya harus sholat malam di luar Ramadan walaupun tidak tiap hari seperti di bulan Ramadan, supaya lebih siap. Karena kalau yang tidak siap, jangankan tarawehnya, tapi saumnya juga sudah mulai banyak yang bolong, walaupun mungkin yang terus terang tidak banyak. Tapi kita lihat banyak orang yang berani sekarang makan-makan di siang hari kan begitu. Kita nggak bisa apa-apa. Alasannya katanya dia safar, atau alasannya apa? Padahal kalaupun seseorang itu boleh tidak saum, tapi sebabnya itu tersembunyi, maka dia harus bersembunyi. Ya. Itu adabnya seperti itu. Karena dia harus menghargai orang yang saum. Sekarang malah ada orang bersepanduk, hargailah orang yang tidak puasa, kacau. Yang harus dihargai itu bulan Ramadannya. Orang yang haid misalnya, haid itu ketahuan nggak sama orang lain? Enggak kan? Ya, orang yang haid misalnya jangan makan di siang hari. Udah, kalau mau makan di kamar, jangan di rumah. Karena sebabnya tersembunyi. Ya. Kecuali sebabnya kelihatan jelas, misalnya dia lagi di bis, oh iya malah lagi
dia lagi di rumah sakit, ini lagi sakit, ada naon, ya, karena jelas itu ketahuan sama orang dia punya alasan untuk tidak sahur. Tapi kalau tidak kelihatan oleh orang lain, maka sebaiknya dia menyembunyikan diri ketika makan dan minum. Yaitu adabnya seperti itu untuk menghargai saum Ramadan. Termasuk ada seorang ulama, ini ulama ya, ketika dikunjungi oleh temannya, ketahuan dia lagi makan di kamar, gitu kan. Lalu ditanya, kenapa engkau makan di kamar? Oh, saya sakit, ini kacungak. Kenapa kamu nggak makan di luar? Karena kacungak mah banyak orang menganggap bukan alasan sakit. Yang kedua, karena sebabnya tidak ketahuan sama orang lain. Yang ketiga, kacungak sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lapar dan haus kan, tapi tetap sakit kan gitu. Ini bisa ngerti kan? Jadi kalau Bapak Ibu kacungak, menurut ulama tadi boleh saja tidak sahur, tapi nanti tetap kudu qadha kan. Hari orang banyak istilah kacungak Bapak Ibu kudu batal. Karena nanti tetap harus qadha kan, tetap aja kita sahur. Tapi ulama tadi mungkin mengajari dua perkara. Satu, kalau Allah memberi keringanan, sakit boleh tidak sahur. Yang kedua, walaupun saya sakit, saya tidak makan minumnya di luar, makan minumnya di kamar. Karena sakitnya yang mukul, naon tadi juga jadi tidak kelihatan sama orang ya, kayak gitu. Nah itu saja beberapa perkara yang berkaitan dengan musyawarah dan musyawarah, bahwa kita harus bersegera dan harus berlomba-lomba. Namun meskipun demikian, ketika kita sudah bersegera, sudah berlomba, mungkin kita lebih dari orang lain, tapi tetap harus menanamkan rasa takut di hati ya. Jangan-jangan ini tidak cukup untuk menyelamatkanku dari siksa neraka. Jangan-jangan ini masih kurang untuk mendapat pahala di surga yang paling tinggi ya. Kemudian pelajari juga sifat-sifat ketakwaan dan sifat-sifat orang yang meraih surga yang tertinggi ya. Kalau ini tidak cukup waktunya ya. Sifat-sifat ketakwaan itu di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian surat Al-Imran tadi ayat 133 sampai 136. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 untuk meraih surga Firdaus itu diulang-ulang ya, kita lihat terjemahnya dan kita renungi artinya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah di surat Al-Imran ayat 136. Setelah Allah menjelaskan kalian harus bersegera untuk meraih ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi, kemudian disebutkan ini disediakan oleh yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang yang berinfak di saat lapang dan sempit, orang yang menahan amarahnya, orang yang mohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Ditutup dengan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Bagi yang melakukan hal ini akan mendapat pahala ampunan dari Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Ini yang harus digarisbawahi. Itulah sebaik-baik pahala bagi yang beramal ya. Jadi sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal adalah nanti di akhirat, kalau kita diampuni Allah selamat dari neraka, dan kalau kita masuk surga yang seluas langit dan bumi. Itulah pahala yang sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Jangan terlalu kecewa ketika di dunia. Kita kadang-kadang suka ngomong, aduh saya udah kerja begini kok dapatnya segini, aduh sekarang nih harga-harga naik, tapi pemerintah melakukan efisiensi, kan benar ya? Efisiensi, banyak PHK, banyak ini ya. Gaji masjid oke banyak berkurang, berkurang karena orang yang berinfak tidak semangat lagi, atau sumber infaknya sudah mulai menipis gitu. Padahal alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, berinfak itu di saat lapang dan sepi. Wa ni'ma ajrul amilin, bahwa sebaik-baik balasan itu nanti di akhirat, berarti dunia mah biasa saja. Toh yang hadir di sini mah tidak termasuk kelompok P15 ya, P15 ini saya sampaikan. P15 teh pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, paha pegel-pegel, penghasilan pas-pasan, enggak tadi enggak termasuk yang itu ya. Masih lumayan lah, dia masih pada mampu kene ya. Sesusah apapun, sebaik-baik pahala itu nanti di akhirat, kalau kita dapat ampunan Allah dan dapat surganya. Setuju nggak nih? Ya, jadi jalani saja dunia, sabarin aja, tenang aja. Komo tadi orang itu asuh dari
bagus, asal pas-pasan tekil. Aya umroh pas aya duitna gitu. Aya ngelarkeun budak kuliah pas aya duitna gitu kan. Aya nikahkeun budak pas aya duitna eta mah pas-pasan anu beunghar gitu. Pas-pasan anu beunghar. Ya, yang dimaksud pas-pasan teh tadi makan pagi sore tidak atau makan sore pagi tidak. Tapi tenang saja. Karena siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal akan dicukupi. Jadi fokus saja untuk ibadah di bulan Ramadan. Mungkin kita datang serangan lah. Itu juga yakin dengan janji Allah. Jadi salah satu sifat orang beriman, orang bertakwa, dan kalau kita mulai berfik, dan kita percaya pada Al-Quran. Dengan meningkatnya takwa di bulan Ramadan ini, Allah juga akan memberikan solusi, memberikan rizki, dan memberikan garansi. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi jalan keluar, memberi solusi ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan memberi rizki ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, memberi garansi ya. Kamu pasti akan dicukupi kalau kamu betul tawakalmu. Kamu akan dimudahkan urusan kalau kamu betul takwamu. Kamu akan diberi jalan keluar jika benar-benar bertakwa. Bahkan rizki yang kamu terima arahnya sering tidak disangka-sangka. Disangka di kidul, datangnya di kaleh gitu. Disangka dari si A, datangnya dari si B. Itu sering kita dapati. Makanya jangan hitungan day ya. Oh saya udah bantu dia, kok dia nggak ada ngulang kalimat, nggak usah dipikirin ya. Karena nanti Allah memberinya dari jalan lain. Ya. Baik, itu saja. Karena tidak ada sarapan pagi ini. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, kita selesaikan sholat syuruk. Sudah masuk? Belum? Ya syuruknya 5:07, tapi nanti sholat syuruknya jam 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Yusuf. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita harus wasarimu itu gimana ya? Di dalam Islam itu banyak perintah-perintah, tapi ujung-ujungnya ada syarat juga. Di situ di sana wasarimu, tapi ujungnya jadi di surga yang seluas bumi dan langit itu dicatatkan hanya bagi orang yang takwa. Jadi tidak hanya wasarimu aja. Terus yang kedua, kita harus beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, yang pernah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, dan kita pun harus beriman kepada Rasul-Rasulnya. Yang saya tanyakan, beriman di sini hanya sebagai pengetahuan saja atau pengamalan, atau perintah-perintah yang sudah terkoreksi dan teradopsi di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya seperti puasa Nabi Daud, itu kan teradopsi lewat hadis. Terus yang terkoreksi, misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu zaman jahiliyah dilakukan. Nah ini terkoreksi karena tidak persis ibadah haji kita dengan ibadah yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Kalau kita hanya sebagai pengetahuan saja bahwa untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, berarti kalau kita melakukan ritual, kita juga harus tahu bahwa ini tuh ritual kita itu berasal dari Nabi siapa, ibu Nabi siapa. Terima kasih. Ya baik, sudah tersirat sebenarnya dalam pembahasan tadi bahwa beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu mengandung 3 unsur. Ya, beriman kepada beritanya, bahwa yang benar dan salah itu ditentukan menurut wahyu ilahi. Ya, Surah Al-Baqarah 147, Al-Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang disebut benar itu yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fala takunanna minal mumtarin, dengan kamu ragu-ragu. Berarti dua-duanya iman itu mengandung unsur pengetahuan, yaitu keyakinan ya, karena itu juga ibadah, meyakini yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bahkan ada doa dari Rasulullah SAW ya,
Siapa yang meyakini bahwa jannah itu benar, bahwa neraka itu benar, bahwa Isa itu kalimatullah, bukan anak Allah, ya, maka dia akan masuk surga. Ya. Sebagaimana tadi hadisnya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ya, as'adun nasi bi syafaati. Dia adalah orang yang paling bahagia dengan syafaatku. Tadi disampaikan oleh pembaca ya. Jadi syafaat itu juga berlakunya bagi orang yang bertauhid dengan benar. Nah, tapi tadi tauhid bukan hanya pengetahuan, tapi harus diamalkan. Kenapa? Karena manusia secara umum diperintahkan ibadah. Surah Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu tak takut, supaya kamu bertakwa. Kalau perintah kepada manusia tak takut di sini adalah supaya kamu tidak kekal di neraka, supaya kamu terpelihara dari api neraka. Tapi kalau soal Ramadan itu perintahnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ada kata min qablikum, ada kata tapi di sini tak takut artinya meningkat dalam hal melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Berarti iman di sini kaitannya dengan amal. Nah, yang Basari tadi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu di ayat ke-130-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Didahului dengan jangan makan riba. Tapi awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya bersegera di sini mengandung dua unsur. Bersegera untuk meningkatkan keyakinan, yaitu bahwa betul Allah menjanjikan surga yang seluas langit dan bumi. Allah menyediakan ampunan, syaratnya supaya kamu bertakwa. Jadi bersegera supaya kamu meningkatkan ketakwaan di situ ya. Syaratnya yaitu disediakannya bagi orang yang bertakwa. Ya, takwa di sini lebih kepada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya supaya kita selamat dari neraka dan supaya kita mendapat derajat yang paling tinggi di surga kalau bersegera. Demikian pula sabiqu, berlomba-lomba, berarti harus berusaha lebih tinggi dari orang lain. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, adalah kamu berlomba dari orang yang sama-sama beriman ya. Makanya perintah-perintah seperti itu harus dikaitkan. Ini sudah memenuhi syarat minimal nih, ini sudah beragama Islam memang dia ya, tapi belum semangat untuk mengutamakan akhirat ya. Makanya disuruh wasariu, disuruh sabiku. Walaupun tadi kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku itu dijamin masuk surganya asal diterima Islamnya. Nah orang yang di ambang batas, ini di ambang batas itu ya mungkin dia masih diterima Islam. Nah ini masih khawatir, masih bisa ternyata kayak pas mati dia batal Islamnya, kan bisa jadi begitu. Tapi kalau kita sudah meningkat, sudah wasabiqu, ya minimalnya tadi menang untuk kali neraka bisa halus. Tapi kan kita ngaji bukan hanya untuk itu. Kita ada di situ justru ingin kita banyak dosa, tapi tetap nanti kita masukkan neraka heula. Betul kan Bapak Ibu? Ya gitu kan caranya, yaitu mencari ufirallahu maka pada menghindari, mencari agar dosa-dosa kita diampuni ya. Apalagi kalau ketika wafat ya, ketika wafat kita dapat husnul khotimah. Jadi orang yang meninggal malam 1 Syawal dan semua amal Ramadan yang diterima itu nggak akan masuk neraka dia, karena sudah bersih dari dosanya gitu. Ya siap-siap ya mau yang gitu. Ya kan di bulan Ramadan kalau diterima amalnya disebut apa, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu umur. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada waktu dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi pas malam 1 Syawal kita meninggal, ya sudah alhamdulillah betul-betul husnul khotimah gitu. Asal diterima amal Ramadannya ya gitu. Adapun soal ada koleksi dan ada adopsi seperti tadi ya, saum Nabi Daud diadopsi itu Rasulullah SAW sendiri tidak melaksanakan saum Daud. Rasulullah SAW melaksanakan saum Senin Kemis ya. Kenapa? Karena itu pertanyaan dari salah seorang sahabat ya. Kalau nggak salah sahabat yang rajin saum itu namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Beliau setelah Ramadan berkata, ya Rasulullah, saya ini sangat cinta ibadah saum, saya sangat suka dengan ibadah saum. Ya, tapi Ibnu Umar ini luar biasa. Ya, dia mengamalkan ibadah saum itu dengan sempurna. Kalau kita begitu matahari terbenam yaitu adzan maghrib, bukan nama, bukan bala-bala atau minum atau korma. Ibnu Umar pernah mengamalkan itu adzan maghrib bukannya menggauli istri. Ya karena itu kan siangnya dilarang, siangnya dilarang karena menggauli istri, tapi mungkin karena di sana dari adzan ke qomat nalila jadi sempat menggauli istri, kemudian mandi, kemudian tetap sholat maghribnya berjamaah. Ibnu Umar ada riwayat sampai seperti itu gitu kan, lengkap dia pada saumnya tadi. Nah kemudian Ibnu Umar bertanya, ya Rasulullah, saya sangat suka saum. Nanti tadi ya kita tahu kenapa beliau sangat suka saum. Ya, kamu saum saja 6 hari di bulan Syawal. Kalau sudah 6 hari di bulan Syawal nanti sama dengan saum setahun, karena 1 hari saum dikalikan 10. Ya, berarti kan 1 bulan Ramadan 10 bulan, 2 bulan dari genep poe ya. Itu kan paham ya. Berikutnya, tapi saya masih kuat dengan cuma 6 hari. Ya sudah, saum aja tengah hari tiap bulan, karena 3 hari dikalikan 10 juga. Jadi saumnya hanya 3 hari, 3 hari tiap bulan dikalikan 10 jadi sama dengan sebulan ya, saum 3 hari tiap bulan. Ya awalnya bukan hanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu yang terbaik, tapi boleh saja di awal 1, di tengah 1, di akhir 1. Jadi 3 hari tiap bulan itu berbeda dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid afdoliyah. Yang paling utama 3 hari itu dilaksanakan 13, 14 dan 15. Tapi kalau mau asal 3 hari lah, kira apa yang asal 3 poin? Ini yang masih belum kuat Senin Kamis. Udah yang penting bulan ini saya 3 hari kan, tapi bulannya harus bulan Hijriah. Kebetulan sekarang sama ya, 1 Maret sama dengan 1 Ramadan, tapi bulan ini memang beda dari pasti. Nah, ya kita harus hafal bulan Hijriah ini saya sudah saum 3 hari belum kayak gitu. Nah, kemudian saya masih kuat ya Rasulullah, saum aja Senin dan Kamis, karena aku melakukan Senin dan Kamis gitu kan. Kemudian saya masih kuat ya Rasulullah, saum aja sehari dan buka sehari. Itulah saum Nabi Daud, itu saum yang terbaik, gak ada lagi saum yang lebih baik dari itu. Berarti Rasul melarang saum terus-menerus atau saum dahar. Saum dahar itu haram. Tapi saya kenal ada seseorang mengaku ikut tarekat tertentu, dia saum tiap hari. Ya, kenapa Pak saum terus tiap hari? Karena saya merasa ada manfaatnya, jadi saya saum dahar. Dengan dengerin ya, kemana ngomong saya ikut tarekat anu Pak Ustaz, jadi boleh saum dahar. Ada no ngatur syariat bukan tarekat, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berani tadi saum dahar, saum terus-menerus. Dan dulu ada sahabat yang ingin saum terus-menerus, oleh Rasul dilarang, ya kan gitu ya. Nah ini tentang saum Nabi Daud diadopsi karena ada pertanyaan tadi, pertanyaan dari sahabat Ibnu Umar. Padahal Rasulullah SAW bukan saum Daud, beliau sering saum. Jadi saum yang pokoknya Senin dan Kamis dan Ayyamul Bid, saum yang lainnya saum mutlak kalau Rasul gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin nggak diadopsi. Kemungkinan, tapi kan bisa terjadi. Udah jangan berkalau-kalau, jangan berkalau-kalau. Kalau sudah terjadi ya sudah terima aja, gitu. Terima aja itu, gitu kan. Nah kemudian kalau tentang koreksi, Rasulullah SAW menyebut kudu ani manasikakum. Jadi jangankan hajinya kan ada kudu ani manasikakum. Sholat pun ada koreksi. Sholat pun ada koreksi, yaitu Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Artinya sholat-sholat yang sebelumnya mungkin ada yang tidak seperti sholat kita sekarang. Ya, bahkan sholat jahiliyah itu dengan bertepuk tangan dan bersiul. Kalau sholatnya jahiliyah kan gitu. Ya, sholat yang lainnya belum tentu seperti yang sekarang ditetapkan oleh Rasulullah, tapi disebut sholat juga. Makanya Rasul mengoreksi juga. Jadi sholat juga termasuk koreksi, bukan hanya adopsi. Sudah diadopsi dikoreksi juga, kayak gitu ya. Kalau saum Daud diterima diadopsi karena tadi ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Bahkan hukum rajam sekalipun, hukum rajam itu yaitu kalau wanita yang muhson
yang sudah bersuami istri atau laki-laki yang sudah punya istri lalu berzina, maka dihukumnya dengan dilempari dengan batu sampai mati kan gitu. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam Taurat. Yaitu ketika orang Yahudi menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, aku pun tidak akan menghukumi keluar daripada kitab kalian. Maka wanita Yahudi ini tetap harus dihukum rajam. Dan kemudian ada peristiwa seorang yang hamil lalu mengaku, ya Rasulullah, saya ingin disucikan. Maka beliau pun dirajam. Jadi hukum rajam itu ada dalam sunnah, walaupun menurut sebagian riwayat pernah ada dalam Al-Quran kalau Rasul dibuat lupa. Rasul dibuat lupa sehingga akhirnya termasuk ayat yang dimansuh lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, ini nanti dalam kaidah nasikh dan mansuh ada yang hanya dimansuh hukumnya lafadznya masih tetap ada. Contohnya surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu sudah dimansuh di ayat setelahnya, yaitu siapa yang keberatan boleh memberi fidyah, dimansuh di ayat setelahnya, yaitu yang boleh berbuka itu hanya yang safar atau sakit. Kalau yang tidak mampu maupun yang mampu tetap harus sahur, kecuali tidak mampunya kekal, yaitu sudah sangat tua atau sakit ya. Awalnya siapapun yang merasa tidak mampu, saya mampu sahur, rek mayang fidyah, awalnya dibolehkan, tapi hanya 1 kali saja ya. Kemudian setelah itu turun ayat 185 yang mengharuskan semua yang sehat dan tidak bepergian harus sahur, jangan karena alasan merasa tidak kuat atau ingin mengganti dengan fidyah, seperti itu. Nah, tapi itu nanti agak dalam ya, agak penyelimat, dan itu juga ada unsur-unsur khilafiyah ya pada Yusuf. Jadi ada ulama begini pendapatnya ini, ulama begini pendapatnya ini. Ini yang saya tahu saja tadi, diantaranya dalam tafsir As-Sa'di, hukum saum itu sendiri tidak langsung diwajibkan sekaligus di tahun pertama, yaitu tahun kedua Hijriah. Tapi yang merasa belum siap, saya belum siap ya Rasulullah, ya udah mulai fidyah dulu. Nah baru di tahun berikutnya tidak boleh hanya karena belum siap ngeluarin fidyah, tetap harus saum kecuali kalau kamu sakit atau bepergian. Ya, termasuk haid dan nifas dan menyusui itu termasuk kategori sakit ya. Jadi bukan hanya fidyah tapi harus qada ya. Tapi kita dulu diajarin orang yang hamil atau menyusui cukup fidyah saja, padahal dia rajin saum Senin Kamis. Padahal sebenarnya hukumnya begini kata sebagian ulama, ini kembali urusan khilafiyah ini ya. Kalau yang hamil atau menyusui itu takut akan kesehatan anaknya, maka dia boleh bayar fidyah dan nanti tetap harus mengqada. Tapi kalau dia takut akan kesehatan dirinya, kalau dia saum, maka dia cukup qada saja, jangan fidyah, karena ada saatnya orang yang hamil dan menyusui itu ada saatnya dia kuat saum. Tapi Ustaz malah mentunji ya, setahu hiji ya, hamilnya, ya tetap aja kan di antara hamil ada sehatnya, di antara menyusui juga ada sehatnya. Ya, jadi jangan dengan alasan hamil dan menyusui, saya fidyah beres ya. Enggak. Ini menurut pendapat yang paling aslah kita sebut paling selamat ya. Kenapa? Karena jelas ayatnya hanya maridon atau ala safarin, sakit atau dalam perjalanan yang boleh berbuka itu. Jadi harus dikategorikan sakit. Yang sakit siapa ini? Kalau sakit dirinya, ya sudah cukup qada saja. Kalau takut sakit anaknya, sebenarnya dia mampu, boleh dia fidyah dulu, tapi tetap harus qada berikutnya, karena dia hanya khawatir soal anaknya. Ini pendapat Ibnu Abbas ya, yang dikutip dalam kitab fikih Hambali ya, ini fikihnya fikih Hambali. Tapi sekarang di kita kebanyakan memakai fikih Syafi'i, yaitu membolehkan fidyah bagi yang menyusui dan hamil dan tidak perlu saum lagi, padahal dia masih kuat. Nah sedangkan fidyah itu bagi yang tidak kuat saum sama sekali, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah kembali ya pertanyaan Pak Yusuf tadi, ada beberapa faktor yang di sini mungkin ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting dasarnya apa? Nah itu yang pentingnya. Yang saya sampaikan adalah yang saya tahu atau yang saya pegang saat ini. Karena dulu pun istri saya ketika hamil lalu dia bayar fidyah saja, ya saya setujui dulu karena saya tahu ilmunya seperti itu ya. Tapi belakangan saya nasihati ke anak
kopiahnya Mbak Dedi ya, mohon maaf ya. Silakan. Sedikit bertanya itu terkait dengan mimpi, Pak. Ya. Kalau kisah zaman Nabi Ibrahim, beliau bermimpi melihat Nabi Ismail, itu dikatakan sebagai petunjuk Allah, taufik Allah. Tadi juga disampaikan Pak Ustadz bahwa ada sahabat Nabi, pengikut Nabi bermimpi bahwa dia sudah mati syahid, terus saudaranya atau temannya tidak mati syahid, tetapi derajat surganya ternyata lebih bagus yang bukan mati dalam peperangan. Nah itu juga mimpinya berarti petunjuk. Nah gimana dengan mimpi-mimpi umat zaman sekarang? Karena kebanyakan sekarang kan mimpi itu hanya bukan tidur, bukan lagi petunjuk Allah. Apakah memang demikian atau memang kesepakatan ulama di Indonesia, karena orang Indonesia sudah menggunakan mimpi untuk beli SDSB gitu. Nah ini tidak bukan petunjuk Allah lagi ya. Bagaimana? Terima kasih. Baik. Sebenarnya mimpi masih ada yang jadi petunjuk berdasarkan hadis. Ada 40 sifat kenabian, tapi semuanya sudah dibatalkan dengan adanya Nabi terakhir. Nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW. Tapi masih ada yang disisakan, ya, disisakan setelah Rasulullah SAW dinyatakan sebagai Nabi terakhir. Sifat Nabi yang disisakan itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah, ya, mimpi yang benar. Itu ada hadisnya kayak gitu. Jadi khusus masalah mimpi masih bisa mimpi dijadikan petunjuk, tapi yang mengartikannya harus orang yang memang paham ilmu takdir mimpi, ya, dan ilmunya harus benar. Ya. Salah satu rujukan kalau mau penasaran ya Bapak Ibu, itu yang saya rekomendasikan yang Ustadz yang mengerti takdir mimpi itu namanya Ustadz Abu Maki, ya. Ustadz Abu Maki di YouTube ada ya. Abu Maki takdir mimpi. Bisa dilihat kalau jawaban pertanyaan, Ustadz saya mimpi ini, ya. Apakah ini ada maknanya yang harus saya tindak lanjuti? Beliau menyebut ayat dan hadis, atau beliau menyarankan sebaiknya Anda begini gitu. Nah, ini satu ya, di YouTube dicek nanti ya, Ustadz Abu Maki takdir mimpi, yaitu kalau orang yang berilmu boleh menampilkan. Saya sendiri tidak berani karena ini akan membawa kepada hal-hal yang kurang tepat kalau dilaksanakan oleh yang bukan ahli, ya gitu ya. Yang kedua ada dari Syekh Abu Aminah. Syekh Abu Aminah ini membuat sekolah tinggi syariat, namanya Bilal Phillips, ya. Nama aslinya Bilal Phillips, orang Amerika yang masuk Islam tapi dia belajar Islamnya luar biasa. Syekh Abu Aminah Bilal Phillips, beliau mengatakan mimpi ada 3 macam. Yang pertama, mimpi bukan tidur karena terlalu kepikiran atau karena dia sedang berpikir masalah itu mah tidak perlu terlalu jauh dipikirkan. Yang kedua, mimpi dari Allah, maka dia harus bersyukur dan berharap kebaikan, ya, walaupun mungkin dia tidak bertanya kepada orang yang mengerti. Dan ketiga, yang mimpi dari setan. Mimpi dari setan itu yaitu kalau menakutkan, kalau kita khawatirkan akan terjadi keburukan. Rasulullah SAW memberi petunjuk, tadi malam saya mimpi kayaknya takut ada akibatnya, maka meludah ke kiri 3 kali, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludahnya nggak usah pakai cidu, cukup itu saja, karena takut ada istri kita di sebelah kiri kan gitu kan. Nah, jadi tetap ada petunjuknya, ya. Jadi kalau mimpi kita alami kayaknya mimpi dari setan bikin saya jadi takut, ya udah tahu aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mudah ke kiri 3 kali. Nah, jadi kalau ada petunjuknya seperti itu, berarti tidak usah terlalu mendalam juga, ya. Dalam arti kalau kita bermimpi baik, kita berharap baik. Kalau kita bermimpi buruk, nggak usah diceritakan, nggak usah diceritakan ke orang lain, dan nggak usah dipikirkan. Tapi kalau kita khawatir, kita sendiri cukup tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan mudah kiri 3 kali. Nah, adapun mimpi sahabat tadi kan dikonfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mimpi begini, benar apa tidak? Kalau benar, kenapa begitu? Nah, ternyata kata Rasul itu benar, dan kenapa kamu heran? Tidak perlu heran, kalau itu kan nanti setahun kemudian dia mendapati hari-hari terbaik yang dia manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Dan itu bukan berarti kita semua lebih hebat dari orang-orang yang mati syahid di Palestina, ya. Tergantung bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan hari-hari terbaik di tahun ini kan begitu, ya. Jadi hadis ini diceritakan
untuk menunjukkan beruntunglah orang yang panjang umur kalau dia makin soleh ya. Jadi umur yang terbaik itu ya orang yang panjang umurnya menjadi orang yang lebih soleh. Nah, sekarang kalau di Indonesia banyak mimpi dijadikan tadi kode SDSP atau kode pilih calon presiden atau calon gubernur, ya itu kurang tepat kayaknya ya. Jadi harus merujuk tadi kepada ustadz yang memang paham soal takdir mimpi. Kalau saya karena ajaran kita, saya harus mengerti rambu-rambunya saja ya, rambu-rambunya saja. Saya tidak masuk ke dunia gimana takdirnya mimpi, ya udahlah ini mah mimpi buruk, berarti kamu tahu aja ini mimpi baik, mudah-mudahan jadi kebaikan. Oh ini mah hanya hayalan kamu saja, udah nggak usah terlalu ditanyakan lebih jauh. Paling hanya segitu kalau saya, kalau ada yang nanya, Ustaz tadi saya mimpi gini. Tapi saya suka antusias juga ketika ada teman saya, alhamdulillah Bu Yaya, saya tadi mimpi nemu telur, kemudian telur itu menetas, burungnya kecil banget. Jadi saya sedang memulai suatu bisnis yang mudah-mudahan ini jadi syarat bahwa ini bisa membesar gitu. Udah amin, saya bilang gitu aja gitu. Jadi kalau teman saya cerita gitu ya tinggal saya aminkan aja, dan dia istilahnya tidak menganggap itu mimpi sial ya. Kalau mimpi sial nggak usah diceritakan, apalagi dilakukan ya. Walaupun lagunya terkenal kan, semalam aku mimpi buruk sekali dan seterusnya. Itu nggak boleh, mimpi buruk itu nggak boleh diceritakan ya. Petunjuknya gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya agak siang selesai